Halo teman-teman, hari ini kita akan belajar menghitung secara manual independent sample t-test. Konsep dasar dari independent sample t-test sudah saya jabarkan pada video sebelumnya. Jadi jika teman-teman belum menonton, silahkan ditonton. Langsung saja kita menuju contoh kasus dan penyelesaian dari independent sample t-test ini, yakni seorang guru ingin mengetahui apakah terdapat perbedaan hasil belajar IPS siswa kelas 7A dan 7B dengan strategi yang digunakan guru dalam menyampaikan pelajaran IPS pada kelas 7A ialah role playing dan pada kelas 7B menggunakan strategi merangkum. Berikut ini hasil belajar siswa kelas 7A dan 7B setelah diberikan soal yang sama oleh guru, dengan diasumsikan variasi data tersebut adalah sama serta data berdistribusi secara normal. Berikut ini adalah data dari dua sampel yang berbeda, serta tabel penolong. Tabel penolong ini X1 kuadratnya ya. Kalau hasil dari data hasil belajar siswanya yakni pada yang pertama sampel di kelas 7A yakni 8 sampel dengan hasil nilai sebagai berikut, dan sampel di kelas 7B ialah sebanyak 10 sampel dengan data sebagai berikut. Langsung saja kita menuju langkah-langkah pengujian, yakni yang pertama menentukan hipotesis, yakni menentukan hipotesis statistik. HO ialah mu1 sama dengan mu2, di mana mu1 merupakan rata-rata hasil belajar IPS siswa IPS kelas 7A menggunakan metode role playing, sama dengan mu2-nya yakni rata-rata hasil belajar IPS kelas 7B menggunakan metode merangkum. Jadi pada hipotesis H0 ini rata-rata hasil belajar IPS kelas 7A menggunakan metode role playing sama dengan rata-rata hasil belajar IPS kelas 7B menggunakan metode merangkum. Dan pada hipotesis alternatif HA atau H1 ini, di mana mu1 tidak sama dengan mu2, maka rata-rata hasil belajar IPS kelas 7A menggunakan metode role playing tidak sama dengan rata-rata hasil belajar IPS kelas 7B yang menggunakan metode merangkum. Maka didapatkan hipotesis penelitian H0 tidak terdapat perbedaan signifikan rata-rata hasil belajar IPS kelas 7A menggunakan metode role playing dengan hasil belajar IPS kelas 7B menggunakan metode merangkum. Dan pada H1-nya didapatkan hipotesis yang berbunyi terdapat perbedaan signifikan rata-rata hasil belajar IPS kelas 7A menggunakan metode role playing dengan hasil belajar IPS kelas 7B menggunakan metode merangkum. Setelah kita menentukan hipotesis, kita dapat melanjutkan ke langkah yang kedua, yakni menentukan besaran alfa atau derajat tingkat kesalahan sebesar 5%. Selanjutnya, kita dapat langsung melakukan uji statistik dengan rumus T hitung, yakni T hitung sama dengan X bar 1 dikurang X bar 2 dikurangi DO atau D0 dibagi dengan SP. SP ini adalah deviasi baku, simpangan baku, dikali akar 1 min N1 ditambah 1 per N2. Ini 1 per N1 ya, maaf tadi salah, ditambah 1 per N2. X bar 1 adalah rata-rata dari sampel kelas 7A. X bar 2 adalah rata-rata dari kelas 7B. SP merupakan simpangan baku 1 per N1. N1 merupakan jumlah sampel dari 7A dan N2 merupakan jumlah sampel dari 7B. Selanjutnya, seperti yang kita ketahui, langkah pertama kita harus mencari
X bar dari 7A maupun 7B, X bar 1 maupun X bar 2. X bar 1 sama dengan sigma X1 per N1. Tadi telah kita dapatkan bahwa sigma X1 ialah 648 dan sigma X2 merupakan 668. Maka 648 dibagi dengan jumlah sampel 8 didapatkan rata-rata sebesar 85,5. X bar 2 sama dengan sigma X2 per N2 yakni 668 dibagi dengan 10 sama dengan 6,68. Maka langkah pertama kita telah mendapatkan X bar 1 dan X bar 2. Selanjutnya kita menentukan SP. SP atau simpangan baku didapatkan dari hasil akar N1 min 1 dikali S1 pangkat 2 ditambah N2 min 1 dikali S2 pangkat 2 diper N1 plus N2 min 2. S1 ini apa teman-teman? S1 ini adalah standar deviasi dari kelas 7A dan S2 merupakan standar deviasi dari kelas 7B. Maka dari rumus ini sebelum kita menentukan simpangan bakunya, kita harus mencari dulu nih S1 pangkat 2 dan ini S2 pangkat 2. S2 pangkat 2. Mencari S1. S1 sama dengan akar dari N1 dikali sigma X1 pangkat 2 dikurangi sigma X1 dikuadratkan dibagi N1 dikali N-1. Seperti yang kita ketahui, akar dari N1 yakni 8 dikali sigma X1 pangkat 2. Mari kita lihat sigma X1 pangkat 2 yakni 58.894 dikurangi 684 yakni sigma X1 dikuadratkan dibagi dengan 8 dikali dengan 8 dikurangi 1, yakni didapatkan angka sebesar 8 kali 5 8894 yakni 471152 atau 471.152 dikurangi dengan 684 dikuadratkan yakni 467.856 dibagi dengan 56 sama dengan akar 3.296 dibagi 56, maka sama dengan akar dari 58,86 sama dengan yakni standar deviasi dari S1 atau kelas 7A yakni 7,672. Selanjutnya kita mencari standar deviasi dari 7B, dari kelas 7B. Dengan rumus yang sama, kita masukkan angka-angkanya yakni N2 sebesar 10, sigma X2 pangkat 2 yakni 45.864. Ayo mari kita lihat di tabel penolong yang telah kita buat. Ya, 45.864 betul, dikurangi 668 sigma X2 dikuadratkan diper 10 jumlah N2 dikali 10 min 1, yakni didapatkan hasil 458.640 dikurangi 446.224 dibagi 90, maka 458.8640 dikurangi 446.224 sama dengan
12.416 dibagi 90. Maka akar dari 12.416 per 90 yakni 11,745. Maka didapatkan standar deviasi dari kelas 7B sebesar 11,745. Setelah kita mencari S1 dan S2-nya, maka kita dapat mencari simpangan bakunya sesuai dengan rumus yang telah dijabarkan. Simpangan baku yakni sama dengan akar N1 min 1 dikali S1 pangkat 2 ditambah N2 min 1 dikali S2 pangkat 2 dibagi N1 plus N2 dikurangi 2. Maka dapat kita masukkan angka-angkanya, yakni akar N1 8 dikurangi 1, lalu S1 pangkat 2, maka 7,672 dikali atau dipangkatkan 2 ditambah 10 jumlah sampel pada kelas 7B dikurangi 1 dikalikan dengan 11,745 kuadrat dibagi 8 plus 10 min 2. Maka 8 kurangi 1 sama dengan 7. 7 dikali 7,672 kuadrat yakni 58,859 ditambah dengan 10 min 1 sama dengan 9. 11,745 dikuadratkan didapatkan hasil 137,945 dibagi dengan 10 plus 8, 18 dikurangi 2 maka 16. Dengan demikian akar 417,017 ditambah hasil dari 9 kali 137,945 yakni 1241,505 dibagi 16. Maka didapatkan hasil akar hasil penjumlahan dari 412 plus 0 412,017 ditambah 1241,505 yakni 1653,522 dibagi 16. Maka didapatkan hasil akar dari 103,345 dan didapatkan simpangan baku, nilai simpangan baku sebesar 10,166. Setelah kita menentukan simpangan baku, maka kita dapat mencari T hitung. T hitung dengan rumus X1, X bar 1 dikurangi X bar 2 dikurangi DO per SP simpangan baku dikali akar 1 min N1 plus 1 per N2. Maka sama dengan 85,5 seperti ini. 85,5 dikurangi 6,8 dikurangi 0. Kenapa 0? Karena di sini DO kita asumsikan sebagai 0. DO kita asumsikan sebagai 0 dibagi dengan 10,166 yakni simpangan baku dikali akar 1 per 8 ditambah 1 per 10. Maka didapatkan 18,7 dibagi 10,166 dikali akar 1 per 8 plus akar 1 plus 10. Maka 18,7 dibagi 10,166 dikali akar 9 per 40. 9 akar dari 9 per 40 yakni didapatkan 0,4743.
Dengan demikian 18,7 dibagi 10,166 dikali 0,4743 sama dengan didapatkan hasil 18,7 dibagi 4,821 dengan T hitung sebesar 3,878. Setelah perjalanan panjang tadi sehingga kita mendapatkan T hitung sebesar 3,878, selanjutnya kita dapat menentukan daerah kritis. Karena total, maka kita dapat mencari T tabel dengan cara T alfa dibagi 2, N2 plus N1, N1 plus N2 juga bisa dikurangi 2. Maka sama dengan T 0,05 dibagi 2, 8 plus 10 dikurangi 2, sehingga 0,025 16. Maka kita coba lihat di T tabel. Pada angka 16, dan pada alfa 0,05, karena total maka 0,025 didapatkan T tabel sebesar 2,11991 atau dapat dibulatkan menjadi T tabel sebesar 2,119. Maka daerah kritisnya atau daerah penolakan HO ditolak jika T hitung lebih besar dari 2,119 atau ini T hitung lebih besar dari T tabel, atau min T hitung lebih kecil dari min T tabel, yakni min 2,119. Dengan demikian, maka dapat diambil keputusan jika T hitung adalah 3,873 dan T tabel ialah 2,119, maka 3,873 lebih besar dari 2,119 atau min 3,878 lebih kecil dari min 2,119. Dengan demikian maka HO berada di daerah penolakan. Jika HO berada di daerah penolakan, maka dapat disimpulkan bahwa H1 diterima dengan statement terdapat perbedaan signifikansi rata-rata hasil belajar IPS kelas 7A yang menggunakan metode role playing dengan kelas 7B, yakni hasil belajar kelas 7B menggunakan metode merangkum. Nah, seperti itulah tadi perjalanan panjang dari hitung manual one independent sample test. Semoga bermanfaat, semoga bisa dipahami, dan semoga dapat menjadi pencerahan bagi teman-teman. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa semangat selalu dan jangan lupa berlatih. Terima kasih teman-teman. Sampai jumpa.